itu forecasting. Nah, siapa penggunanya? Pengguna forecasting ya pada akhirnya ya pihak manajemen ya untuk merencanakan terkait kegiatan usaha di beberapa periode tertentu. Oke. Nah, selanjutnya forecasting itu kita harus membuat forecasting yang kira-kira seakurat mungkin, semaksimal mungkin, sehingga bisa digunakan sebagai dasar perhitungan. Nah, untuk itu kita perlu sebuah alat ukur yang akurat dan teruji berdasarkan jenis forecasting itu sendiri. Oke. Nah, sebelum sampai ke alat ukurnya, kita bicara dulu tentang forecastingnya. Nah, apa sih fungsi forecasting? Fungsi forecasting menurut Ginting adalah keputusan didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Jadi kita memperkirakan nih di masa depan itu seperti apa. Nah, kita akan melaksanakan keputusan itu seperti apa gitu. Oke, kemudian tujuan forecasting. Apa sih tujuan kita memforecasting? Pertama adalah mengkaji kebijakan perusahaan berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa depan. Jadi, seperti saya bilang sebelumnya, kita mengkaji bukan berdasarkan mengawang-awang gitu. Misalnya Mbok Yum apa Mama Loren gitu ya, melihat masa depan Indonesia seperti apa gitu. Itu lebih ke meramal karena tidak melihat kondisi masa saat ini dan yang akan datang. Kita sebagai hidup yang di lingkungan bisnis ya, kita melihat kondisi perusahaan kita saat ini dan di masa yang lalu. Nah, kita lihat pengaruhnya sejauh mana di masa akan datang. Oke. Kemudian forecasting diperlukan karena adanya time lag atau delay antara satu kebijakan perusahaan ditetapkan saat implementasi. Nah, di perusahaan kita biasanya terkendala yang ada birokrasi segala macam ya, tergantung jenis perusahaan juga sih. Nah, sesuatu itu karena itu kita memerlukan forecasting. Jadi kita memperkirakan kejadian di masa depan dan kebijakannya sudah kita ambil dari sekarang. Jadi implementasi itu saat implementasi kebijakan untuk hal tersebut yang kita sudah perkirakan, kita sudah ambil pada saat ini. Gitu. Kemudian perkiraan forecasting merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Tujuannya itu ya, jadi rencana bisnis kita bisa lebih efektif nih. Kalau kita misalnya kasih contoh, misalnya kan di perusahaan-perusahaan yang manufaktur gitu ya, mereka sudah bisa memperkirakan contoh misalnya mobil Toyota akan punya target optimis gitu ya, dia tahun sekian akan menjual sekian gitu ya. Nah, itu kan nanti sekian juta mobil diperkirakan ada permintaan sekian juta mobil, apa yang harus dilakukan sekarang gitu. Ya, pertama mereka mungkin menyiapkan produksi yang akan mencapai tingkat penjualan tersebut, mempersiapkan pabrik, mempersiapkan tenaga kerjanya, dan mereka melakukannya itu dengan bahkan mereka punya filosofi manajemen sendiri yang menyatakan sebagai Toyota Way gitu ya. Semuanya berdasarkan perbaikan yang terus-menerus, continuous improvement. Jadi mereka itu merencanakan dengan matang sehingga begitu produksi berlangsung tidak ada persoalan, tidak ada recall. Misalnya kalau kita sering lihat berita gitu ya, ada kendaraan yang mobil yang kerusakan, misalnya fuel pumpnya akhirnya ditarik semuanya kan. Nah, untuk menghindari itu biasanya Toyota sudah merencanakan sejak awal. Kira-kira what's going wrong gitu ya, apa yang kira-kira bisa terjadi dengan jelek, maka diambil keputusan dari sekarang. Nah, itu bagian dari forecasting ke masa depan gitu. Oke, sekarang kemudian apa sih manfaat dari forecasting? Nah, pertama adalah memprediksi masa depan bisnis atau usaha Anda. Ya, kita perusahaan itu punya, saya pernah jadi konsultan di Taman Mini ya, tahu Taman Mini kan? Jadi di Taman Mini itu punya target tahun sekian, pengunjung sekian, tahun depannya lagi pengunjung berapa, itu kan bisa diprediksi kan berdasarkan tingkat. Walaupun sekarang lagi pandemi, pengunjungnya malah turun ya. Nah, apa ini ceritanya sebelum pandemi. Akhirnya dia punya rencana menyewa konsultan untuk membuat prediksi 5 tahun ke depan.
Nah, dan dia juga punya target 5 tahun ke depan, perusahaan saya yang mengelola Taman Mini. Jadi Taman Mini itu menyerahkan pengelolaan bagian tertentunya pada perusahaan lain. Nah, perusahaan ini adalah yang mengelola gerbangnya, gerbang tiket. Jadi pendapatan tiket itu berasal dikelola oleh perusahaan ini. Dia memperkirakan seperti itu, 5 tahun ke depan apa yang saya lakukan. Akhirnya dia bikin namanya rencana panjang perusahaan. 5 tahun lagi saya harus sudah go public. Nah, ceritanya begitu ya. Nah, tahun kelima, tahun keempat apa, tahun ketiga apa, tahun kedua, tahun ke-1. Nah, itu diturunkan dalam rencana bisnis. Nah, tahun ketiga rencananya dia sudah punya membuat holding company. Kalau sekarang masih satu perusahaan, tahun ketiga udah ada company. Berarti rencana tahun kedua apa? Tahun kedua dia akan membuat 2 anak perusahaan yang khusus misalnya mengelola parkir. Nanti parkirnya Taman Mini itu mobil tidak boleh keliling lagi tapi di satu tempat, maka dia bikin anak perusahaan. Nah, itu bagian dari anak perusahaannya gitu. Nah, itu dia membuat namanya rencana jangka panjang perusahaan. Kalau zaman dulu kita mendengar rencana jangka panjang pembangunan ya, Repelita. Nah, kira-kira seperti itu, dia memprediksi. Tapi sayangnya prediksi itu sekarang berantakan karena pandemi ya, itu hal istilahnya apa, force majeure gitu ya, di luar perkiraan kita sebagai manusia. Oke, manfaat forecasting yang kedua adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Ya, kalau perusahaan kita urusannya dengan konsumen, ya, termasuk B2B atau business to business juga, kepuasan konsumen itu nomor 1 ya. Ya karena ada tingkat persaingan ya, kalau kita sebagai produsen tidak memenuhi ekspektasi konsumen, kita akan ditinggal gitu. Perusahaan bisa mencari vendor lain atau mencari produk lain yang sesuai. Jadi kita manfaat salah kedua adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Jadi kita bisa memprediksi apa-apa yang membuat pelanggan puas terhadap jasa dan produk kita. Dari saat ini kita memperkirakan apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian kita tetap mengikuti tren. Nah, manfaat forecasting yang ketiga adalah mengikuti tren. Apalagi kalau kita bergerak di bidang fashion ya. Nah, mengetahui tren, memprediksi tren, atau untuk yang berbuat perusahaan-perusahaan yang brandnya kuat, mungkin dia membuat tren gitu. Nah, kita misalnya perusahaan kita sebagai follower ya kita ikutin gitu tren. Walaupun kita tidak menjadi the best, ya kita mungkin menjadi second best. Ya, itu yang perlu itu adalah manfaat dari forecasting. Kemudian mudahkan saat proses meminjam. Ya, forecasting kan tidak hanya berbicara tentang produksi, tingkat permintaan, tren segala macam, tapi juga bicara tentang funding. Nah, ketika kita menangkap suatu tren di masa depan, hal ini loh akan trendy. Nah, kita akan memproduksi sesuatu yang sesuai dengan tren tersebut. Nah, itu kan perlu funding ya. Nah, kalau kita sudah punya rencana ke depan ini dan kita bisa presentasi misalnya ke bank ke investor atau ke bank untuk memberikan pinjaman ketika kita butuh, nah itu akan sangat memudahkan kalau kita punya rencana jangka panjang. Oke, yang kelima adalah sebagai tolak ukur dan menjaga kondisi keuangan perusahaan. Halo. Oke. Sebagai tolak ukur dan menjaga kondisi keuangan perusahaan. Nah, ini juga penting. Ini ada kaitannya dengan nomor 4. Ya, kita sudah memperkirakan, kita sudah punya kondisi perusahaan, kita punya rencana forecasting, kita punya rencana ekspansi dan lain-lain. Ya, kita harus mempersiapkan bensinnya lah, bahan bakarnya itu apa, cash-nya ya, cash flow perusahaan. Kita sudah memperkirakan ke depan itu pengeluaran untuk misalnya iklan, pengeluaran untuk gaji, marketing, sudah kita perkirakan. Sehingga nanti bagian finance juga sudah menyiapkan dananya gitu. Jadi kita matchingkan antara rencana masa depan dengan kebutuhan pendanaan. Jadi kita juga sudah punya alternatif pendanaan dari mana, gitu. Apakah dari modal sendiri, dari pinjaman atau dari investor. Nah, itu kita buat perencanaan budget gitu ya, perencanaan anggaran. Tidak hanya membuat anggaran tahun berjalan, tapi juga kita bisa memperkirakan anggaran ke depan. Itu manfaat dari forecasting. Oke, lebih detail kita bicara tentang jenis-jenis forecasting ya.
jenis-jenis dari perkiraan atau peramalan. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu. Ada 3 jenis, yaitu perkiraan jangka panjang. Nah, seperti namanya jangka panjang, ini lebih dari 1 tahun ya, mencakup waktu lebih dari 18 bulan ya, bisa 5 tahun sampai 5 tahun ke depan. Misalnya perkiraan diperlukan dalam kaitan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan kegiatan litbang, penelitian, dan pengembangan. Litbangnya bukan sulit berkembang ya, tapi penelitian dan perkembangan. Jadi jangka panjang artinya kalau di sini lebih dari 18 bulan. Jadi kita memperkirakan perkembangan perusahaan yang akan di lebih dari 18 bulan. Bisakah itu dilakukan? Ya, dengan ilmu, dengan data, dengan dengan masukan pihak luar seperti misalnya analis ekonomi, kemudian terus analis keuangan, terus analis misalnya perkembangan teknologi. Nah, kita bisa dapatkan data-data dari sumber luar dan kita bisa olah untuk kebutuhan perusahaan kita sendiri. Jadi kita berpikirnya jauh ke depan gitu ya. Apakah nanti kondisi bisa sesuai dengan keinginan kita? Kita lakukan semaksimal mungkin. Bisa jadi nanti kan seperti kasus kalau saat ini COVID ya, kalau dulu itu ada kasus tiba-tiba ada krisis ekonomi, itu kan sesuatu yang di luar perkiraan. Jasa perusahaan misalnya jual produk mie gitu ya, mie goreng atau apa, tiba-tiba ada masalah kurs gitu. Jadi mikirin kurs gitu ya. Padahal bisnisnya bukan bisnis uang seperti money changer atau bank. Sama seperti saat ini ada perusahaan yang akhirnya banting setir jadi jual alat kesehatan gitu, karena ya kondisinya memang force majeure seperti saat ini. Oke, ada perkiraan jangka menengah mencakup 3 sampai 18 bulan, misalnya perkiraan perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan kerja tidak tetap. Ya, ini jangka menengah artinya lebih dari 3 sampai 18 bulan. Nah, ini bisa diperkirakan berdasarkan current data sama past data gitu ya. Nah, ini misalnya kalau kita memperkirakan penjualan, kan ada trennya tuh. Misalnya kalau mau nih kondisi lebaran nih, kira-kira kalau untuk produk apa yang lagi tren? Nah, biasanya kan produk-produk yang terkait dengan lebaran ya, misalnya sirup marjan, pasti dia sudah mulai genjot tuh penjualannya lewat iklan, terus apa lagi baju lebaran ya, fashion. Nah, itu kan sudah bisa diperkirakan beberapa bulan sebelumnya. Nah, biasanya kalau perencanaan produksinya pasti nggak mungkin sebulan sebelum bulan puasa baru produksi dilakukan. Nah, itu biasanya dilakukan 3 sampai 6 bulan sebelumnya untuk mendapatkan, misalnya kalau misalnya contoh nih, dulu saya bisnis busana muslim gitu ya, menghadapi hari lebaran kita sudah bicara rencana produksi 6 bulan sebelumnya, kira-kira produksinya apa, desainnya seperti apa. Nah, kemudian kita beli bahan baku jauh-jauh hari sebelumnya, karena bahan baku juga ikut naik menjelang bulan puasa karena banyak yang minta. Jadi kita sudah beli bahan baku jauh-jauh hari sebelumnya. Kita sudah order ke pabrik bahan baku ya, sehingga kita dapat harga yang bagus, sehingga kita bisa produksi dengan baik dalam waktu 3 bulan. Jadi sebulan sebelum udah kita mulai ancang-ancang, sehingga penjualan itu bisa terpenuhi gitu dari produksi yang kita lakukan. Itu jangka menengah. Kemudian jangka pendek itu kurang dari 3 bulan, ini terkait dengan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Ini karena namanya jangka pendek, ya tentu kita melihat dalam jangka ke depan nih. Misalnya ada kan, misalnya dalam jangka 3 bulan ini ada karyawan yang kontraknya habis, ya kita harus merencanakan, memperkirakan replacement-nya kan, atau ada karyawan pensiun, gitu. Kita harus memperkirakan replacement-nya, atau karyawan mendadak resign kan ada jangka waktu sebulan. Nah, kita punya waktu jangka sebulan itu untuk mencari penggantinya gitu. Termasuk juga pembelian material supaya stok juga tidak terlalu banyak.
ya kita dalam jangka 3 bulan material kita ini juga masih tergantung dengan jenis bisnisnya juga, termasuk penjadwalan kerja. Nah, penjadwalan kerja gini kan di perusahaan semodel misalnya job to go startup, jadwal kerjanya karena dia startup dan jadwal kerjanya lebih fleksibel dan pertukaran orang itu sangat, retensinya sangat rendah gitu, artinya banyak yang keluar banyak yang masuk, seperti itu sangat penting penjadwalan kerja gitu. Oke, yang kedua, selain dari waktu, kita melihat dari fungsi dan perencanaan operasi masa depan. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, perkiraan atau forecasting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perkiraan ekonomi forecasting, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Nah, ini maksudnya ya ini kita melihat perkiraan ekonomi kita lihat dari mana. Nah, nggak usah khawatir kalau perkiraan ekonomi kita punya banyak analis ekonomi gitu ya, seperti misalnya Indef. Dia memperkirakan nih tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 4 bulan, 5 bulan, setahun ke depan seperti apa gitu. Tingkat banyaknya investasi, tingkat ketersediaan uang di perbankan dia bisa perkirakan gitu. Nah, ini akan kita bisa manfaatkan data-data dari lembaga-lembaga yang kredibel untuk perkiraan ekonomi. Dan itu apakah bermanfaat? Sangat bermanfaat gitu. Kalau misalnya ekonomi dari siklus ekonomi diperkirakan sebelum pandemi itu, kita ada pandemi, pasti sudah diperkirakan industri yang kena pukul itu apa? Pasti industri pariwisata gitu. Karena orang yang terkait orang ketemu orang gitu. Yang akan naik apa? Pasti industri kesehatan gitu ya. Itu sudah diperkirakan ketika awal-awal gitu. Nanti bahkan setelah misalnya pandemik berlalu, tingkat perekonomian akan berada pada tingkat berapa, kemudian industri apa yang bangkit pertama kali itu sudah diperkirakan. Bahkan diperkirakan pandemi itu kira-kira selesai kapan gitu. Kita perlu data-data itu dari para pengamat ekonomi gitu. Dan lembaga-lembaga yang bertugas untuk itu, selain misalnya dari pemerintah. Tentu kalau dari pemerintah ya kita harus koreksi ya, karena pemerintah selalu optimis ya, walaupun kondisi pesimis dia selalu menyampaikan hal-hal yang optimis. Kemudian perkiraan teknologi, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat memunculkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Nah, kita hidup di zaman yang lompatan teknologinya sangat tinggi ya. Kalau zaman saya kan generasi apa ya, dulu dibesarkan dalam kondisi masih ada minyak tanah ya. Kalau sekarang kan generasi LPG ya, pakai gas gitu ya. Nah, kalau saya kan zamannya masih minyak tanah. Nah, dari situ kita perhatikan yang sangat melompat tinggi kan teknologi ya. Teknologi, apalagi sekarang ada yang namanya artificial intelligence. Nah, misalnya kalau di sisi kendaraan itu adanya Tesla atau mobil listrik gitu. Nah, itu tuh apa sih pengaruhnya dengan bisnis kita saat ini gitu. Itu ada penelitian ya, perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi itu tingkat pendapatannya lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan yang tidak memanfaatkan teknologi gitu. Yang simpel aja misalnya teknologi komunikasi. Kalau kita masih menggunakan HP jadul yang cuma bisa nelpon, SMS gitu ya, dibandingkan dengan orang yang menggunakan WA, apalagi Line segala macamnya yang terkait sama manfaat dari Android gitu ya. Tentu peluang untuk mendapatkan informasi dan peluang bisnis itu pasti lebih besar mereka yang menggunakan teknologi gitu, karena gampang dihubungi gitu, gampang mereply dan lain sebagainya. Itu kita harus lihat itu perkembangan teknologi dan bagaimana teknologi itu diimplementasikan di tempat kita gitu. Bahkan kalau sekarang itu kan kalau misalnya kita ingin memproduksi sesuatu, dulu itu perlu pabrik besar gitu ya, perlu pabrik segala macam peralatan baru. Nah, dengan perkembangan teknologi bahkan kita bisa memproduksi sesuatu itu di rumah kita. Misalnya ada dengan teknologi 3D printing gitu ya, memanufaktur barang gitu ya, kebutuhan orang, spare part segala macam di rumah sendiri, atau membuat kaos satuan gitu ya. Itu kan sudah karena perkembangan teknologi. Bahkan kita bisa menjadi sole gitu ya, jadi kita yang memproduksi, kita yang jualan, karena menjual dengan melalui misalnya media sosial. Itu artinya kita memanfaatkan teknologi juga. Nah, kira-kira kita perkirakan nih ke depan itu jangka pendek
jangka menengah, jangka panjang, teknologi apa nih yang akan baru gitu. Oke, kemudian ketiga adalah perkiraan demand. Nah, ini yang paling yang utama ya, karena ini terkait langsung dengan usaha kita. Ya, kita jual usaha apa ya? Nah, bagaimana proyeksi permintaan di masa yang akan datang. Nah, karena ini langsung berefek pada rencana kita untuk produksi kita, dan apa yang mesti kita lakukan sekarang untuk memperkirakan permintaan. Kalau misalnya kita salah memperkirakan, ternyata permintaannya rendah, kita memproduksi banyak kan, kita banyak barang yang nganggur, akhirnya di diskon gitu ya. Atau sebaliknya, permintaan tinggi sekali gitu ya, kita memperkirakan salah, kita hanya memproduksi setengahnya ya, pasti kita keteteran ya, konsumennya marah-marah, kitanya pusing gitu ya. Akhirnya ngejar-ngejar supplier gitu, gara-gara kesalahan forecast gitu, atau forecastnya melenceng terlalu jauh. Itu jenis-jenis forecasting untuk perkiraan pendapat dari sisi fungsi dan perencanaan operasi masa depan. Oke, berdasarkan jenis data yang disusun, ada yang namanya perakiraan kualitatif. Kualitatif itu lawannya kuantitatif. Kuantitatif bicara tentang angka-angka, kualitatif bicara tentang pendapat ya, opini, pendapat, opini, emosi gitu ya, emosi. Nah, perkiraan kualitatif berdasarkan atas data kualitatif masa lalu. Hasil prediksi yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Biasanya perkiraan berdasarkan hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Nah, ini kita memanfaatkan informasi-informasi yang berasal dari sumber yang kualitatif gitu ya. Kualitatif artinya simpelnya ya dari omongan-omongan aja gitu. Pendapat-pendapat. Nah, tentu kita minta pendapatnya pendapat para ahli gitu ya, atau istilahnya orang yang mengerti itu gitu. Kalau konsumen ya kita bicara tentang pemahaman konsumen terhadap produk gitu ya, itu makanya kita survei. Namanya kualitatif berarti di situ kita minta pendapat yang disebut sebagai professional judgment atau penilaian dari profesional gitu ya, dari pendapat-pendapat. Kalau misalnya kita biasa main di pasar modal lah, kita kan pasti minta pendapat-pendapat ahlinya lah gitu ya, pakar-pakar di pasar modal gitu. Bagaimana sih kalau kita membeli saham ini, itu kan perkiraan kualitatifnya. Yang kedua adalah lawannya itu perakiraan kuantitatif. Itu perkiraan didasarkan atas data penjadwalan pada data penjualan pada masa lalu. Hasil perkiraan tersebut sangat berpengaruh metode digunakan perkiraan tersebut. Nah, namanya kuantitatif, kita bicara angka-angka. Nah, kita bisa lihat aja nih, tahun lalu menjelang Lebaran, pas waktu Ramadan dan menjelang Lebaran, bagaimana angka penjualan kita gitu. Nah, setelah Lebaran, misalnya bulan setelah Lebaran, bagaimana angka penjualan? Kan ada tuh di data. Kalau kita menggunakan data akuntansi, kalau kita misalnya akuntansinya bagus nih, pencatatannya bagus, kan kita tahu nih, bulan ini penjualan sekian, bulan ini penjualan sekian. Kalau kita di bidang passion yang sangat tergantung tren atau masa tertentu, waktu ramai dan waktu tidak ramai, kita bisa memperkirakan juga penjualan sekarang seperti apa gitu. Oh, berarti bulan ini akan ramai nih gitu. Angkanya berapa? Kita bisa tentukan berdasarkan angka yang lalu gitu. Termasuk juga misalnya pengelola taman hiburan. Taman hiburan kita lihat nih Lebaran tuh pasti pengunjung membeludak. Misalnya kita pengelola kebun binatang ya, atau seperti taman mini atau kolam renang gitu ya. Itu pasti kita tahu nih kalau kolam renang Sabtu Minggu ramai karena apa? Orang libur kerja, keluarga datang untuk berenang gitu. Nah, itu angkanya kan ada tuh. Dari mana? Dari tiket ya. Dari tiket itu angkanya, hari Sabtu Minggu pengunjung kita misalnya 1.000 orang. Hari Minggu 1.500. Tapi hari Senin sampai Jumat ya paling 100 orang, 150 gitu ya. Sangat tergantung. Itu juga mungkin karena kerjasama sama pihak sekolah untuk kolam renangnya dijadikan latihan rutin siswa gitu ya. Seperti itu ya. Itu perkiraan kuantitatif berdasarkan angka-angka real yang kita peroleh gitu.
Oke, sekarang berdasarkan sifat penyusunannya. Ada yang namanya perkiraan subjektif. Ini sama dengan seperti kualitatif tadi, karena ini berbicara sifat, perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Nah, itu tidak bisa dilepaskan ya. Misalnya teman-teman disuruh membuat forecasting rencana bisnis, ya pasti pakai pengalaman, pakai pandangan hidup, visi segala macam ya. Itu namanya perkiraan subjektif. Jadi lebih ke cara pengalaman kita, intuisi kita, dan privilege kita juga pilihan kita gitu ya. Nah, itu berdasarkan perasaan, intuisi kita. Kalau kita memang orang yang rajin baca, pengetahuan luas, networking luas, terus social skill-nya bagus. Nah, kalau Facebooknya aja sampai Facebooknya temannya sampai 5.000 plus Facebook keduanya juga 5.000. Nah, itu akan beda dengan orang yang misalnya ya cuman di situ-situ aja ya, temannya nggak banyak, bacanya dikit, perasaannya misalnya baperan gitu ya. Ya susah gitu. Jadi nanti penyusunan rencananya juga berbeda gitu. Itu namanya subjektif. Kemudian perkiraan objektif berdasarkan data relevan. Nah, ini maksudnya berdasarkan data-data dan cara metodenya juga berdasarkan metode yang sudah disepakati para ahli, para ilmuwan gitu. Jadi tidak berdasarkan pengalaman pribadi, tapi berdasarkan data-data. Oke. Nah, untuk mensukseskan sebuah proses forecasting, yang dibutuhkan sebuah bisnis pastinya dibutuhkan perencanaan keuangan yang baik dan matang. Ya tentu saja karena kita hidup di lingkungan bisnis, tentu kita bicara juga tentang uang gitu ya, perencanaan keuangan. Kan kita pengen dapat profit gitu ya. Beda misalnya kalau kita hidupnya di lingkungan politik gitu ya. Di lingkungan politik kan kita bicara next presiden siapa, next menteri siapa gitu ya. Bicara tentang suksesi. Nah, betul butuh perencanaan keuangan juga, tapi ya mungkin tidak seperti bisnis ya, karena kalau bisnis kan kita merencanakan keuangan, hasilnya juga uang yang lebih banyak. Kan fungsinya uang adalah untuk menghasilkan uang yang lebih banyak ya. Kalau politik kan dalam rangka apa? Ujung-ujungnya memang langsung ke uang juga, tapi nanti gitu. Itu juga belum pasti. Gitu. Tingkat kepastiannya lebih tidak tinggi, lebih tinggi. Oke, kita coba serap dulu apa yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita bicara tentang metode dan cara menerapkan forecasting. Forecasting sangat diperlukan ketika kita menentukan jumlah produk yang akan diproduksi. Tanpa melakukan proses ini mungkin kesulitan menentukan berapa jumlah yang tepat. Betul ya, ini terkait sama permintaan. Berapa sih yang kita harus produksi? Kemudian untuk memenuhi target penjualan, ya biasanya kita punya target 100, ya kita produksi ya more or less dari itu ya. Kalau misal kita confident, ya paling kita melebihkan produksi. Kalau kita tidak confident, ya di bawah target. Tapi biasanya dilebihkan sesuai dengan target yang kita produksi. Seperti halnya jika produksi terlalu banyak, mungkin akan mengalami kerugian akibat permintaan yang sedikit. Sementara jika produksi terlalu sedikit dan ternyata permintaan pasar tinggi, maka akan kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Ya, ini sangat diperlukan terutama untuk produksi. Gitu. Tentu ini untuk sektor manufacturing ya, yang merencanakan produksi. Kalau jasa kan kita terkait sama orang. Mungkin nanti kalau kita memperkirakan nanti mungkin di penambahan tenaga orang gitu. Misalnya kita untuk memenuhi jasa misalnya kita bergerak di bidang jasa kuliner gitu ya. Ketika kita bilang permintaan untuk apa yang kita produksi sangat tinggi, jasa kita ya kita akan menambah gitu ya. Misalnya menambah restoran dan itu otomatis menambah orang gitu. Nah, kalau kita punya persoalan seperti ini, maka forecasting adalah solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan forecasting, pertama adalah menetapkan tujuan.
perlu menentukan tujuan dari forecasting seperti produksi untuk per minggu, per bulan, atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini terkait yang tadi itu, jenis forecasting, ini terkait sama jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang kan. Nah, kita breakdown lagi sampai tingkat per minggu, per bulan, dan jangka waktu tertentu. Selain itu, tetap juga hal seperti maintenance dan penjualan. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian memilih jangka waktu, yaitu dengan memilih tipe model peramalan sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya kita melakukan peramalan setiap bulan, setiap tahun, atau sebaliknya menggunakan model lebih dari satu time frame. Kemudian mengumpulkan data selama proses. Nah, ini data-data tadi kan ada dua, data kualitatif, artinya kita ngomong-ngomong, data-data yang berdasarkan pendapat, input yang objektif. Nah, setelah itu data yang kedua yaitu data dia membantu untuk mengambil keputusan yang ingin Anda lakukan sesuai dengan tujuan. Nah, yang terakhir yang kita lakukan adalah analisa hasil dan pengambilan keputusan. Jadi setelah menetapkan tujuan, memilih jangka waktu, dan apa tadi yang ketiga? Kita melakukan menganalisa hasil dan memutuskan gitu ya, memutuskan apa yang mesti kita lakukan. Biasanya itu ada berupa paper gitu ya, berupa paper. Nah, terakhir kita melakukan yang namanya time series gitu ya, perkiraan time series. Sebentar, kayaknya ada yang keluar. Nah, ini langkah-langkah forecasting. Pertama menetapkan tujuan, kemudian memilih jangka waktu, terus pengumpulan data selama proses, dan terakhir analisa hasil dan pengambilan keputusan. Jadi yang pertama adalah tujuan gitu ya. Dari tujuan kita memilih jangka waktu, kemudian mengumpulkan data. Nah, dari tujuan itu kita biasanya dari target penjualan sih. Umumnya dari target penjualan. Dari penjualan itu kita milih jangka waktunya. Jangka waktu itu sudah dijelaskan di atas. Jangka waktu pendek, menengah, atau panjang. Terus kita mengumpulkan datanya tadi bisa data kuantitatif atau data kualitatif. Kemudian kita ambil dari pendapat-pendapat orang yang objektif. Nah, dari proses itu tentu dalam penyusunannya kita pasti ada namanya di situ subjektivitas ya, dari penyusun juga. Dan terakhirnya adalah dari hasil pengumpulan data kita menganalisis, dan terakhir kita mengumpulkan dan mengambil keputusan. Keputusan apa? Sesuai dengan tujuan kita ya. Tujuan kita apa? Misalnya dari permintaan sekian banyak yang kita forecasting, kita perlu produksi angkanya di angka berapa gitu. Dan untuk produksi itu perlu waktu berapa lama gitu. Dan itu kan merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, untuk setelah langkah-langkah ini kita lakukan, kita melakukan lebih ke teknisnya ya. Ini terkait sama yang nomor 3 itu pengumpulan data ya. Nah, pertama kita ada istilah dalam metode kuantitatif itu time series. Time series itu apa? Nah, seperti namanya time series itu waktu ya. Misalnya kita perkirakan bulan ini bulan Maret, besok bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai tahun ini Desember, kita perhatikan waktunya gitu. Waktunya merupakan metode prediksi pada data-data masalah pos atau para kesalahan makhluk tumbuhan. Nah, ini berurutan ya. Jadi nanti dari bulan itu Maret kita bagi lagi minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Bulan Mei kita bagi lagi. Nah, kita perkirakan di minggu pertama berapa penjualan, minggu kedua berapa penjualan, nanti di bagian bawahnya ada produksi, rencana produksi berapa di minggu pertama, di minggu kedua. Terus, jadi memang namanya juga time series, jadi waktunya berurutan. Time series gitu ya. Biasanya kalau dari waktu itu tahun 2020, 2021, 2000, sampai terusnya. Kalau dari bulan itu Januari, Februari, Maret, April, sampai seterusnya. Kalau dari sisi minggu itu minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, dan tulisnya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian smoothing. Nah, ini adalah smoothing. Untuk metode time series itu ada istilah smoothing ya. Smoothing itu
Prinsip rata-rata dikasih masa lalu, averaging smoothing past error dengan cara menambahkan presentasi kesalahan prediksi sebelumnya, percentage of error, dan didapat dari perbedaan antara nilai sebenarnya actual value dan nilai prediksi. Nah, smoothing itu kita biasanya mencari apa ya, variance-nya ya, variance itu perbedaan gitu. Di masa lalu kita kan sudah melakukan forecasting juga. Terus aktualnya berapa sih gitu antara forecasting itu? Ya tentu ada ya aktualnya, misalnya di forecasting penjualan 1000, aktualnya cuma 900. Nah, itu kan jadi analisa gitu. Atau sebaliknya penjualan forecasting 1000, aktualnya 1100 gitu. Jadi ada kekurangan forecasting. Nah, hal-hal seperti ini harus dianalisis sebelum kita memberikan angka yang tepat di yang akan datang gitu. Nah, itu angka-angka seperti itu harus dicermati gitu, harus dicermati detail. Karena itu nanti ujung-ujungnya kan angka-angka ini harus dimasukkan, kalau perusahaan kita memakai sistem yang bagus, dimasukkan dalam sistem. Dan nanti setiap bulan ada analisa lagi, berapa sih variansinya, apa sih bedanya, berapa sih perbedaannya gitu. Jangan sampai forecastingnya 1000, ternyata permintaan 10.000. Wah, sangat jomplang gitu kan, berarti ada kesalahan dalam memforecasting gitu. Oke, itu time series. Yang kedua adalah decomposition. Ini berdasarkan prediksi dengan membagi data time series menjadi beberapa komponen, selanjutnya akan mengkombinasikan prediksi dengan komponen-komponen tersebut. Jadi data-data time series menjadi beberapa komponen gitu ya, komponen-komponen yang selanjutnya dikomunikasikan prediksi komponen-komponen tersebut. Jadi ini maksudnya di time series itu kan ada komposisi gitu ya, berupa komposisi tadi dari sisi waktu, juga nanti kita dikomposisikan berdasarkan jenis gitu, berdasarkan jenis. Misalnya di tahun 2019 kita bagi-bagi lagi, kalau produksinya berapa, penjualan berapa, produksi berapa, dan untuk kebutuhan dana berapa, berdasarkan section-sectionnya gitu. Makanya disebut sebagai decomposition. Menjadi komponen nanti akan membentuk, dikombinasikan pada akhirnya dalam bentuk analisa dan akhirnya dijadikan dalam sebuah kesimpulan. Oke. Cara kedua adalah kausal ya. Dalam metode kuantitatif ada namanya metode kausal. Kausal itu seperti namanya, kausalatif atau sebab akibat. Nah, kalau di kampus itu biasanya kalau melakukan penelitian ilmiah itu biasanya bicara tentang penelitian kausalatif ya. Maksudnya apa? Bicara tentang pengaruh ya. Pengaruh X terhadap Y gitu. Nah, kalau nanti variabelnya diperbanyak gitu. Misalnya dalam intinya apa? Ketika kita melakukan perkiraan kausal, kita sebenarnya lagi mencari namanya generalisasi gitu ya. Mencari teori umum. Ketika X mempengaruhi Y, misalnya pengaruh kepemilikan saham terhadap pertumbuhan nilai perusahaan gitu ya. Itu kan ada variabel independen, ada variabel dependennya, Y-nya itu independen yang dipengaruhi, variabel dependennya yang mempengaruhi gitu ya. Jadi putar balik ya. Oke, nanti bisa X dan Y-nya. Jadi X mempengaruhi Y, Y itu yang dipengaruhi independen, X yang independen yang mempengaruhi. Nah, ini kita bicara faktor-faktor permintaan yang dinamakan dengan variabel lain yang dianggap berpengaruh gitu. Nah, permintaan misalnya itu adalah Y-nya ya yang dipengaruhi atau variabel dependennya. Nah, apa saja yang mempengaruhi permintaan? Ya, kita jejerkan ya, misalnya yang mempengaruhi permintaan itu adalah misalnya tingkat ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita masukkan. Tingkat pendapatan satu daerah, misalnya kita jualnya di daerah di Jakarta, wilayah kita tingkat pendapatan warganya di situ kan. Terus trennya, yang tren saat ini apa? Misalnya warna-warna pastel, misalnya di busana muslim ya. Terus ada pengaruh apa lagi? Nah, itu yang dari situ kita olah menjadi sebuah kesimpulan bahwa permintaan sekian gitu. Itu disebut metode kausal. Jadi ada sebab akibat gitu. Nah, tapi ini kita perlu itu tadi mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menilai permintaan tersebut ya. Misalnya data pertumbuhan ekonomi. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini misalnya 5%. Oh, berarti secara umum ini bagus gitu ya. Kemudian
data permintaan terhadap tren ini sekian, data pendapatan, oh ternyata waktu Lebaran itu kan kita perkirakan tuh pemerintah mengumumkan THR 2 kali gaji, oh berarti orang punya uang nih. Nah itu kita hitung sampai ke akhirnya menjadi sebuah kesimpulan bahwa tingkat permintaan kita sekian gitu. Itu yang disebut sebagai kausal. Kita memprediksi berdasarkan faktor-faktor yang dianggap berpengaruh. Nah ini biasanya kalau biasa bikin skripsi pasti tahu ya. Biasa bikin skripsinya. Mahasiswa biasanya 1 kali ya seumur hidup. Oke, ini biasanya kita cari ke peneliti ya. Oke. Nah itu yang terakhir kita bicara tentang metode kualitatif. Kualitatif ya. Pertama adalah survei pasar. Nah, ini kita biasanya nanya ya, bikin kuesioner ya, survei, namanya juga survei. Kuesioner, kita meminta pendapat dari konsumen potensial tentang rencana pembelian pada satu periode pengamatan berlangsung. Seperti ini dapat dilakukan berbagai cara seperti kuesioner, wawancara langsung, dan panggilan telepon. Nah, ini biasanya namanya kualitatif, ya biasanya justru kualitatif ini bisa nanti dikuantitatifkan ya. Jadi biasanya kalau peneliti itu kuesioner itu pertanyaannya bagaimana pandangan Anda tentang produk A. Ada skalanya kan, 1 tidak puas, 2 puas sedikit, 3 cukup, 4 cukup puas, 5 sangat puas gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu kan, nanti akan dikuantitatifkan, nanti dari kuantitatif itu diambil generalisasi menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulannya, untuk produk A ini seluruh masyarakat Indonesia atau yang diambil sampelnya itu menyukai produk ini, berarti kita produksi lagi dong gitu kan, produksi lagi karena masih disukai. Ada juga wawancara langsung ya, kita tanya langsung ya, tanya orang per orang, person per person, bagaimana pendapatnya, bagaimana keinginannya gitu ya. Ini kalau biasa di pemasaran pasti mereka melakukan wawancara ini. Nah, dulu kadang-kadang ya kita ditanyain dia tentang produk di pinggir jalan, terus kita dikasih gift gitu ya. Dulu saya pernah waktu zamannya Elmen, tentang susu Elmen, tentang iklannya, saya ditunjukkan tentang iklan Elmen di TV, di layar. Terus ditanya setelah itu, bagaimana menurut pendapat Anda iklan itu? Apakah Anda mengingat iklan itu? Ya tidak ingat, ingat sedikit, ingat sekali. Apakah Anda ujung-ujungnya ada pendapat? Apakah setelah melihat iklan ini Anda ingin beli? Tidak ingin, sangat ingin, sangat ingin banget gitu ya, sangat ingin sekali gitu. Nah jadi dia mensurvei tingkat penerimaan atas sebuah iklan gitu. Apakah iklan itu memang mendorong orang untuk membeli atau sekedar mengingat saja atau sekedar iklan nggak menarik gitu ya. Gitu. Apalagi sekarang zamannya TikTok ya. Orang juga lihat iklan itu kalau panjang-panjang males ya. Paling lihat sekilas, kalau menarik dilihat, kalau enggak udah gitu. Nah, itu tantangan buat pebisnis gitu ya, bagaimana iklannya itu menarik. Oke, kemudian opini dari bagian eksekutif perusahaan. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta pendapat dari sekelompok kecil yang terdiri dari atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan kemudian digabungkan dengan model statistik. Nah, sama ya, ini kalau yang survei pasar ke konsumen, kalau ini opini yang dilakukan terhadap lingkungan internal. Ya, kita minta pendapatnya gitu, pendapat dari masing-masing bagian internal. Nanti kan hasilnya digabung dengan model statistik, sama. Hasil metode kualitatif ini akan dikuantitatifkan. Nanti akan ada generalisasi gitu, dalam satu pendapat. Kemudian gabungan tenaga penjualan. Nah, tenaga penjualan kan orang yang bergerak langsung dengan konsumen ya. Kalau misalnya kita nih, sebenarnya Job2Go dapat project dari Grab ya, dalam rangka apa? Dalam rangka akuisisi merchant. Jadi bagaimana warung-warung kecil di daerah itu menerima Grab, atau restoran kecil itu, rumah makan menerima Grab ya, menerima Grab. Nah itu kan kita menyebarkan ke berbagai provinsi tenaga penjualan ya. Nah, karena mereka orang yang langsung berinteraksi dengan warung-warung tersebut, ya mereka sudah bisa memperkirakan tuh
tingkat penjualannya seperti apa. Terus dari prediksi, dan mereka bisa memprediksikan sehari itu mereka ternyata bisa mendatangi 5 warung. Dari 5 warung yang didatangi, 3 setuju gitu. Nah, ada yang kadang 1, kadang 2, kadang 3, kadang 4, kadang 5-5-nya. Nah, itu kan dirata-ratakan tuh. Di smoothing gitu ya, dirata-ratakan, dapat average-nya, rata-rata setiap sales itu bisa misalnya 3. Ya udah, berarti setiap kita menurunkan tenaga penjual untuk akuisisi warung, berarti kita bisa memperkirakan rata-rata 3 itu sehari 3 dikali tenaga penjualan berapa, dapat deh di daerah tersebut nih angkanya gitu. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan tingkat penjualan gitu, memforecasting. Itu namanya metode kualitatif. Oke. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan di diskusi seperti apa detailnya, karena ini kan lebih banyak kita bisa waktunya untuk diskusi. Kalau ini nggak usah panjang-panjang ya, nanti lebih banyak waktunya kita habiskan untuk berdiskusi. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator untuk menampung diskusi. Kita punya banyak waktu untuk berdiskusi ya. Ya, terima kasih Pak Isanto atas materinya yang sangat memberikan kami pandangan tentang forecasting ya Pak. Dan untuk sobat bisnis dan sobat kerja, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung dituliskan di feature chat ya, nanti akan aku bacakan. Sambil menunggu itu mungkin kita mungkin ada beberapa pertanyaan dari aku Pak, dari saya. Oh, Pura sudah pertanyaan. Oh ya, silakan Pak. Mas Ardiasyah mau memberikan pertanyaan lagi? Atau siapa? Oke, sambil menunggu pertanyaan dari sobat-sobat yang lain, Pak. Mungkin ada nggak sih Pak perbedaan yang signifikan antara forecasting perusahaan jasa dengan forecasting perusahaan dagang? Oke, kalau dari sifat perusahaannya tentu jelas berbeda. Ada perusahaan itu kan ada yang jasa dan ada yang dagang, ada satu lagi itu manufacture. Nah, kalau untuk perdagangan tentu dia bisa sifatnya yaitu ada produk ya. Ada produk itu bicara tentang permintaan produk gitu. Nah, tentu berbeda dengan jasa. Kalau produk itu perlu waktu yang agak panjang untuk memproduksi atau mendapatkan dari supplier gitu. Kalau misalnya perusahaan itu harus membeli dulu gitu ya. Nah, kadang kan dari supplier tidak ada, stoknya habis atau segala macam. Beda dengan jasa yang bisa disiapkan dalam waktu singkat. Nah, itu tentu pasti berbeda juga di forecastingnya gitu. Kemudian dari sifat sebaran juga kan, kalau dagang itu biasanya dia luas gitu ya. Dagang itu kalau misalnya pedagang seperti Indomaret jaringannya luas. Nah, beda misalnya dengan jasa, misalnya jasa cukur. Jasa cukur kan paling hanya ada satu aja gitu ya. Kecuali beda misalnya jasa transportasi bisa luas seperti jasa manufaktur atau perdagangan. Nah, tentu teknik forecastingnya secara umum sama, cuman pada implementasinya beda. Misalnya kalau perusahaan dagang itu bicara tentang produksi, ketika ada kita perkirakan permintaan sekian, kita harus memproduksi dari jauh hari sebelumnya dong gitu. Memproduksinya apa? Memproduksi produknya, misalnya permintaan sepatu perkirakan sekian. Nah, kita produksi sepatu kan perlu waktu kan untuk memenuhi kuota itu gitu. Jadi kita produksinya tuh produksi sekarang untuk masa yang jangka panjang. Kalau misalnya jasa kan misalnya jasa restoran ya rame-ramenya misalnya jam makan siang gitu ya, atau jasa catering rame-ramenya pas menjelang puasa gitu ya. Itu kan jasa kan. Jasa itu berarti disiapkan bukan produknya jasanya, tapi juga ada semacam standarisasi human, karena kan jasa itu dengan orang ke orang kan. Kalau produk standarisasi produk, kalau ini standarisasi orang gitu. Jadi orang yang disiapkan untuk memenuhi target jasa tersebut gitu. Jadi sebenarnya secara umum sama, cuman perbedaan dari jenis karakteristik bisnisnya saja sih. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ini untuk sobat kerja, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Kami kasih kesempatan dan waktu.
Sebelum mungkin bisa, oh nih ada Pak. Ada pertanyaan Bapak dari Ade Purnomo. Izin bertanya Pak, apakah forecasting ini berarti hanya bisa dilakukan terhadap bisnis menengah atas Pak? Lalu bagaimana untuk UMKM yang levelnya masih sangat di dasar atau perorangan? Apakah sangat mungkin diimplementasikan dan seberapa relevannya jika hanya ini memungkinkan? Terima kasih. Jika hal ini memungkinkan, terima kasih. Mau saya ulang, Pak, pertanyaannya? Pak Isanto? Kalau UMKM menengah dan besar itu kan kita bicara skala ya, skala usaha. Kalau misalnya besar kan berarti dia jangkauan juga lebih besar. Kalau menengah jangkauannya menengah, kalau kecil kan jangkauannya lebih kecil ya. Nah, sama dengan jenis forecasting juga. Jadi forecastingnya itu sesuai dengan skala kita aja gitu. Tapi yang pasti saat ini usaha kecil harus di online kan ya. Jadi sebenarnya kita bicara digitalisasi teknologi dan dari UMKM. Jadi pada akhirnya sehingga usaha kita bisa dibikin forecastingnya juga gitu. Kalau misalnya Pak Ade Purnomo bisnis UKM-nya misalnya buka warung aja, misalnya rumah makan di pinggir jalan ya, dia pasti bisa forecasting. Misalnya di sini di dekat rumah saya ada warung Padang 10.000. Walaupun itu UMKM, tapi dia bisa memperkirakan lalu lintas yang lewat dari warung dia gitu. Motor yang lewat berapa sih gitu ya. Jadi sebenarnya dia biasanya kalau misalnya dia UMKM dia tidak akan sampai ke kuantitatif, dalam artian dia hitung satu-satu tuh motor lewat gitu ya. Tapi dia lihatnya dari traffic rame gitu ya. Berarti dia bisa perkirakan saya harus nyediain daging rendang berapa, ayam berapa, terus masak nasi berapa banyak gitu ya. Dari feeling aja. Jadi biasanya sebenarnya forecasting bisa dilakukan tapi lebih ke kualitatifnya gitu, kualitatif. Karena kalau melakukan kuantitatif itu kan perlu ahli gitu ya, perlu sewa konsultan gitu ya. Nah, tapi kalau usaha kecil menengah sih lebih kayak berdasarkan forecasting, tapi forecastingnya itu lebih ke kualitatif dan pandangan sendiri gitu. Nah itu kalau seperti contoh warung Padang tadi pinggir jalan. Nah beda misalnya kalau UMKM-nya sudah naik kelas dengan memanfaatkan media sosial. Kalau dia sudah memanfaatkan media sosial, misalnya masuk Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian Bukalapak dan lain-lainnya, dia bisa memforecasting itu berdasarkan tren gitu. Trennya cuman dia kan bisa lihat tuh pemain besar itu pesaing dia bisa menjual apa, sekian berapa banyak. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu juga bisa melihat tren apa yang laku gitu ya. Nah, dia biasanya nanti akan merencanakan apa yang saya harus lakukan. Biasanya dalam bentuk membayar iklan gitu supaya nanti tampilan produknya lebih tinggi gitu, lebih muncul di hadapan konsumen sehingga bisa dibeli. Jadi pada umumnya forecasting bisa dilakukan, tapi kalau usaha kecil itu lebih ke kualitatif sih, menurut saya seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya Pak, ini dari Bapak Hendra. Saya mau izin bertanya Pak Isanto, kalau misalnya bisnis makanan di forecast akan BEP pada 1 tahun ke depan, kira-kira langkah yang bijak itu membuka cabang baru atau gimana ya Pak? Terima kasih. Akan di forecast akan BEP 1 tahun depan kira bijak. Oke. Ini sebenarnya banyak opsinya gitu ya. Intinya kan gini, ketika usaha kita ini warungnya laku kan, sehingga kita bisa memforecast nih sehari itu berapa yang makan, berapa laku, sehingga kita yakin nih tahun depan itu kita akan BEP, diperkirakan akan BEP. Sedangkan kita ingin tentu akan scale up ya. Scale up itu memperbesar pendapatan kita dengan misalnya membuka warung lain atau menambah cabang ya. Nah itu akhirnya tergantung tipe kita. Kalau kita misalnya bisnis risknya suka mengambil risiko yang besar, kita akan membuka warung yang sama di tempat lain dengan harapan
seperti warung kita yang pertama tadi laku gitu ya. Kalau kita misalnya memang berani mengambil risiko dengan modal sendiri. Tapi kalau misalnya kita tidak berani mengambil risiko, biasanya orang bikin yang namanya mencari teman partner gitu ya, supaya temannya yang modalin, buka tempat lain, tentu keuntungannya berbagi, tapi resiko dia juga berkurang gitu. Jadi dia tetap punya pondasi satu gitu yang buat pendapatan yang diperkirakan laku terus, akan satu depan akan BEP dan mulai menghasilkan keuntungan dengan membuka cabang baru, tergantung tipe kita. Kita kalau mengambil resiko tinggi, pemain resiko, kita akan buka sendiri. Kalau kita tidak mau mengambil risiko terlalu besar, ya kita ajak partner atau teman atau di-franchise-kan gitu sih. Akhirnya tergantung pilihan kita, kebijakan kita sendiri gitu. Oke, ini Pak ada sedikit pertanyaan yang dititipkan ke saya. Apa perbedaannya antara budgeting dengan forecasting, Pak? Terima kasih. Oke. Budgeting itu ya bagian dari forecasting ya. Jadi kalau forecasting kan kita bicara the whole company ya. Kedepannya nanti di breakdown lagi menjadi detail ya, salah satunya adalah budgetingnya gitu. Jadi forecasting itu tidak hanya bicara keuangannya saja, tapi bicara kualitatifnya juga kan. Kayak tadi yang manfaat forecasting kan kita bisa menentukan, bisa memenuhi kepuasan langganan. Nah, sedangkan budgeting kan lebih sempit lagi bicara tentang uangnya gitu. Nah, jadi budgeting itu bagian dari yang mensupport rencana forecasting kita gitu. Jadi nanti detailnya di budgeting, uangnya perlu berapa itu di budgeting. Dan nanti kan detail lagi tuh biaya operasional berapa, biaya gaji berapa. Jadi itu budgeting itu bagian dari forecasting. Forecasting bicara tidak hanya angka, tapi juga bicara rencana penjualan dan lain-lain. Kalau budgeting ya bicara support dananya gitu. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk teman-teman sobat kerja dan sobat bisnis, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Jika ada, bisa dilampirkan di menu feature ya. Oke. Sepertinya sudah cukup jelas Pak penjelasan Bapak. Tidak ada lagi yang bertanya. Buka pertanyaan secara langsung mungkin. Oke, iya. Kita juga buka pertanyaan secara langsung. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sobat yang ingin bertanya secara langsung juga boleh. Yang ingin bertanya lewat audio juga bisa. Yang menaruh di chat juga bisa. Kita masih punya banyak waktu nih untuk berdiskusi. Atau mungkin saya lagi nih Pak yang bertanya. Okay. Ketika forecasting itu meleset, apakah berarti kita harus memperlambat? Laju bisnis atau usaha kita, atau cukup dengan memperpanjang forecastingnya saja? Terima kasih. Kalau kita meleset ya, tentu ada revisi ya. Jadi kalau di negara kan kita punya APBN tuh, anggaran pendapatan belanja negara gitu ya. Itu kan bagian dari forecasting juga. Biasanya kalau ada di perjalanan dari forecasting itu ada yang tidak sesuai atau ada variance ya, kita biasa melakukan perubahan gitu, perubahan atas revisi itu ya. Akhirnya jangan tidak kaku juga gitu. Kita mesti tergantung perusahaannya juga sih, se-fleksibel apa dia melakukan perubahan gitu, perubahan terhadap lingkungan luar gitu. Ya seperti saya cerita di awal tadi, ada taman mini yang perusahaan yang saya jadi konsultannya itu sudah punya target ya. Tahun ini pengunjung itu hariannya sekian ribu gitu ya, terutama di hari Sabtu dan Minggu
bisa sampai misalnya 20.000 orang gitu. Hari biasa ya paling 5.000 6.000 orang. Jadi per bulan itu sudah ada datanya tuh bulan kemarin. Januari pengunjung sampai dengan 1 juta, Februari misalnya 1.100.000. Nah, gara-gara pandemi kan ditutup kan, karena ditutup ya semua forecastingnya kan berantakan gitu ya. Karena forecastingnya berantakan, pendapatan jatuh ya mau nggak mau ya direvisi gitu. Nah mungkin kan dipertahankan, mau gimana orang perintah pemerintah itu ditutup gitu, nggak boleh menerima, bagaimana mau memperkirakan pendapatan gitu. Jadi itu ujung-ujungnya kan pembayaran royalti ke pihak Taman Mini juga ditunda, karyawan juga akhirnya dirumahkan. Terus ya apa stall-stall itu kan kalau di taman itu banyak warung-warung kecil gitu ya, stall gitu ya. Terus rumah makan akhirnya kan itu meleset semua gitu. Nah itu ya otomatis rencana budget juga direvisi, termasuk rencana pinjaman ke bank untuk misalnya membangun tempat parkir bertingkat. Rencana waktu juga membuat tempat parkir bertingkat dan bawah tanah di Taman Mini gitu ya, supaya mobil itu dan motor nongkrong di sana semua. Jadi kalau pengunjung mau keliling kan disediakan kendaraan gitu, bis untuk keliling atau kereta atau sepeda gitu ya. Itu kan mau nggak mau ya rencana revisi, termasuk rencana pembayaran segala macam kan perentet semua itu. Ya itu yang ekstrimnya ya, ekstrimnya pasti ada perubahan rencana gitu, perubahan gitu. Oke, Pak. Kalau yang misalnya tidak apa namanya yang tidak ekstrim ya paling perbedaannya sedikit ya. Nah itu umum gitu. Itu juga harus dilakukan revisi bila dinyatakan perlu untuk dilakukan revisi. Oke, itu aja. Ada lagi nih Pak, selanjutnya dari Ardiasa. Izin bertanya Pak, biasanya akuntansi menggunakan aplikasi software bantuan. Boleh minta rekomendasi produk software akuntansi tentang forecasting yang simple dan mudah dipahami Pak Ismanto. Terima kasih. Bapak maaf, sepertinya kemut Pak. Bapak Ismanto. Oke, sorry. Jadi kalau software itu banyak ya untuk biasanya bagian dari software business plan ya. Business plan, nah itu jenisnya juga banyak sebenarnya, tinggal diurutkan aja jenisnya, nanti tinggal diambil yang mana yang diperlukan. Bahkan yang gratis juga ada gitu ya. Cari aja software namanya forecasting software. Nah, kita tinggal pilih gitu. Nah, itu pertama untuk forecasting langsung ada, juga ada untuk business plan. Jadi nanti angka-angka dari forecasting itu kita masukkan ke software business plan. Nah, saya dulu punya namanya Adobe Plan ya. Terus juga kalau forecasting itu cari aja di internet, ada namanya Smart Demand Planner, ada Pipedrive, ada SalesFlare, ada forecastingsoftware.com, ada Future Margin, macam-macam ya, Salesforce Sales Cloud, banyak sekali gitu yang kita bisa ambil. Nah, cuman nanti memang ya dilihat aja apa reviewnya satu persatu gitu. Oke. Untuk selanjutnya Pak, dari Mbak Anggi nih Pak. Adakah poin-poin dalam rumusan forecasting yang dapat kita ambil sebagai keputusan untuk bisnis kita? Coba ulangi. Dari Mbak Anggi, adakah poin-poin dalam rumusan forecasting yang dapat kita ambil sebagai keputusan untuk bisnis kita? Adakah poin-poin dalam rumusan forecasting yang dapat kita ambil sebagai keputusan untuk bisnis kita? Nah, itu tadi ya, poin-poinnya ya tentu kita memahami forecasting itu apa. Pertama tujuannya apa, manfaatnya apa, fungsinya apa, jenis-jenisnya apa. Kalau kita udah paham itu, ya kita poin-poin itu bisa kita ambil sebagai rencana forecasting bisnis kita gitu. Terus kita itu dari filosofisnya ya, ada tujuan, ada manfaat, ada jenis,
Nah, terakhir kita memahami metode dan cara menerapkannya. Nah, metodenya kan ada tadi metode kuantitatif dan kualitatif. Terus implementasinya seperti apa? Implementasinya kan berupa analisa dan keputusan gitu. Itu aja sih. Oke. Selanjutnya dari Mbak Andit ya. Dalam forecasting sendiri, misalkan forecasting secara kuantitatif, faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi? Ada presentasenya tersendiri kah? Atau bisa kita setting sendiri saja presentasenya, Pak? Terima kasih, Pak Isanto. Nah, itu tadi terkait dengan secara metode kuantitatif, faktor apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi. Nah, dalam kuantitatif itu sebenarnya kita melakukan merubah sesuatu yang kualitatif menjadi kuantitatif gitu ya. Jadi faktor yang utama adalah tergantung jenis bisnis kita pada akhirnya gitu. Kita bisnisnya bergerak di bidang apa sih? Ya, nanti itu yang kita menjadikan faktor utama yang mempengaruhi. Misalnya kita tadi berbisnis, kan ada misalnya kalau kita berbisnis jasa, kita bicara jasanya apa, misalnya jasa kuliner. Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhi dari jasa kuliner itu apa yang paling utama? Yang paling utama tentu adalah rasa gitu ya. Nah, setelah rasa kita standar gitu ya, yang kedua apa? Ya, setelah rasa ya mungkin pelayanan ya, pelayanan. 3, misal kebersihan gitu ya. Yaitu kita rumuskan gitu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi jasa kita gitu. Kalau kita berjasanya passion, yang utama dari itu apa? Mungkin yang utama adalah tren gitu. Tren yang dipakai misalnya pihak yang apa kalau istilahnya influencer ya, influencer kalau di Instagram itu ada influencer Instagram. Faktor apa yang mempengaruhi gitu? Berapa banyak pengaruhnya itu kita bisa presentasinya kan, presentasinya. Nah, kalau dari sisi kuliner tadi yang utama itu rasa-rasa itu paling banyak kita tinggal survei aja ke konsumen. Kenapa misalnya konsumen itu suka makan di sini? Yang paling utama itu pasti rasa gitu ya. Itu berapa persen sih dari semua faktor yang membuat orang datang ke restoran kita. Kalau misalnya ke daerah-daerah tertentu, misalnya kita ke Jogja gitu ya. Kalau misalnya bareng teman dulu itu, oh iya kita makan sate apa aja nih di sate kambing atau di daerah mana gitu ya. Kenapa? Oh enak katanya ya. Kita datang kan, kita lihat ingat rasanya, oh bener enak gitu. Nah yang kedua mungkin tadi kebersihan gitu. Ketiga pelayanan atau sebaliknya itu ya kita harus survei dulu sih untuk menentukan persentasenya gitu. Karena kan tadi kita bicara kuantitatif kan, misalnya forecasting secara kuantitatif. Faktor-faktor utama yang menjadi pengaruh ya kita rumuskan. Nah, kita mengumpulkan data-data, melakukan survei sendiri. Dari survei itu kita bisa menentukan berapa persen. Nah, misalnya kalau peneliti itu X1, X2, X3 pengaruhnya terhadap Y gitu, berapa kan. Nah, kalau kita sudah dari survei kita dapat angka, kita terjemahkan dalam kuantitatif, kita masukkan ke regresi linier kan, dari regresi linier, atau kita melakukan uji T, uji hipotesis, oh ternyata faktor rasa mempengaruhi 70% gitu. Berarti memang kita tahu persentasenya kan, dapat udah persentasenya karena kita bicara metode kuantitatif. Faktor pelayanan X2-nya oh cuman 20%. Terus faktor ketiga kebersihan 10%. Bukan berarti kebersihan nggak penting gitu ya, tapi kita tahu kita fokus kemana gitu. Intinya itu sih. Jadi memang kalau pakai kuantitatif kita harus melakukan survei sih, penelitian sih. Kalau itu menurut saya. Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Mas Aditya yang lanjut nih Pak. Berarti bisa dengan hasil survei atau tren dulu ya Pak? A/B testing dulu. Oke. Maaf Pak Isanto termute lagi. Oke, biasanya untuk sektor kuliner emang ujung-ujungnya kita harus melakukan tes ya. Kalau kita sudah yakin rasa adalah yang utama dalam bisnis kuliner, ya kita bisa melakukan tes rasa gitu ya. Harus ada, memang kalau kita bicara kuantitatif ya kita bicara data objektif, data yang betul-betul real yang kita dapatkan berdasarkan metode gitu, metode ilmiah. Kalau misalkan jual makanan, biasanya kita akan melakukan tes dulu. Biasanya ada istilah blind test gitu ya.
nanti konsumen disuruh tes mana yang lebih enak dari dua produk gitu ya. Terus atau dari segala kepuasan produk ini tingkat keenakannya berapa gitu. Itu biasanya memang harus melakukan tes gitu. Termasuk yang tadi jasa misalnya jual susu Elmen tadi yang saya ceritakan, iklannya aja dites gitu ya secara survei. Tapi itu kan perusahaan besar ya. Tapi emang kalau kita mau kuantitatif ya kita mesti melakukan survei kuantitatif juga sih. Oke. Selanjutnya dari Mbak Anya, Pak, lebih penting mana antara analisis fundamental dan teknikal dalam forecasting? Berapa persentase kepentingannya kira-kira? Fundamental seperti kondisi pasar saat ini dan teknikal mungkin seperti laba rugi, tracking laba rugi gitu, Pak. Oh, ini terkait pasar modal ya, forecasting ya? Iya. Ya intinya gitu ya, kalau fundamental kan kita bicara tentang fundament perusahaannya lah. Kalau perusahaan yang bagus-bagus itu biasanya sudah masuk ke ada apa standarnya itu LQ 45 atau blue chip dan lain-lain, itu biasanya sudah fundamentalnya secara dasar itu udah bagus banget gitu. Terus ada lagi analisa teknikal. Jadi sebenarnya kayak tergantung tadi, kita itu risk averse atau risk taker gitu. Kalau misalnya kita seorang yang sangat petualang gitu ya, berani mengambil risiko, biasanya sih analisis teknikalnya lebih utama daripada analisa fundamentalnya gitu. Kalau kita memang risk taker, pemain jangka panjang, masukin duit ke saham, pikirnya nantilah 5-10 tahun lagi, biasanya ngambil yang fundamentalnya sudah bagus sih gitu. Tapi sekarang sih banyak kan bahkan nggak memakai teknikal dan fundamental lagi ya. Jadi apa kata influencer aja ya, kata artis ini beli saham ini ya kita beli gitu ya, kata tokoh itu beli saham. Nah itu kan analisa apa ya namanya kayak gitu ya. Analisa tren. Analisa kata orang gitu ya, kata influencer yang nggak ahli juga gitu di bidangnya gitu. Tapi intinya adalah tergantung sifat kita ya, kita risk taker apa risk averse aja sih. Oke, untuk sobat, terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk sobat kerja yang masih kurang paham atau masih ingin menggali lagi nih ilmu dari Pak Ishanto, belajar banyak lagi dari Pak Ishanto, boleh ditaruh di kolom chat atau tanya langsung ke kami juga bisa. Sambil menunggu berjalan, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Firdo. Analisis tren, banyak perusahaan sekarang yang mengikuti tren membuka usaha seperti farmasi, obat-obatan untuk virus-virus COVID ini, Pak. Nah, itu gimana untuk ke depannya, Pak? Apakah bagus mengikuti tren seperti itu yang ternyata beralih fungsi jadi perusahaan farmasi dan segala macamnya itu, Pak? Pak, maaf, mute lagi. Jawabnya ya banyak faktor sih yang mempengaruhi gitu ya. Jadi misal nih contoh terakhir nih ada pengadaan PCR regen ya buat BNPB gitu ya. Nah itu perusahaan penyalurnya yang ditolak-tolak itu ternyata awalnya rumah makan gitu ya. Rumah makan begitu ada kasus COVID dia berubah menjadi penyalur alat kesehatan dan kebetulan kepala BNPB-nya itu temannya dia gitu. Jadi dia menangkap peluang gitu ya. Ya jawabannya itu akhirnya kan tergantung faktor kita di dunia bisnis seperti apa gitu. Secara umum sih itu nggak bagus itu karena itu kan melanggar ada etika kan, melanggar etika. Kita berpindah-pindah dari berbagai bisnis sebelum bisnis yang utama kita kuat. Tapi kan kita juga bicara survival instinct gitu ya. Kalau kita bisnis misalnya bisnis pariwisata dalam kondisi COVID, kita bertahan di situ gitu ya kita mati gitu ya kita harus mau nggak mau harus merubah peluang ke peluang yang memang kita bisa mendapatkan uang atau cuan di sana gitu. Jadi itu kan banyak faktornya juga gitu. Apakah kita pemain kecil, menengah, apa besar? Kalau kecil ya bisnis yang sudah depan mata ini nggak bisa jalan ya kita harus cari alternatif lain gitu. Kalau perusahaan ke depannya gimana, Pak? Pengaruh ke depannya ya gitu bagian dari forecasting kita gitu. Ke depan gimana nih dengan melihat pendapat-pendapat ahli kan diperkirakan nih
tahun 2021 ekonomi sudah kembali pulih. Begitu vaksin sudah semua warga Indonesia 70% sudah divaksin. Berarti kita sudah bisa bergerak seperti sebelumnya. Berarti kondisi normal kan? Ya bisa kita kembali ke bisnis semula kita atau kita lanjutkan bisnis kita yang berkembang di masa pandemi gitu. Memang akhirnya ujung-ujungnya memang perlu analisa dari berbagai sumber secara kualitatif dan kuantitatif, terus kita mengambil kesimpulan berdasarkan intuisi dan pengalaman kita. Nah, itu tergantung kita pengambil resiko atau penghindar resiko. Ujung-ujungnya kan kita sendiri sebagai pelaku yang mengambil keputusan gitu. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk teman-teman sobat kerja dan sobat bisnis yang hadir dalam webinar kali ini, bolehkah dinyalakan videonya? Kita mau masuk ke sesi foto nih. Tolong dinyalakan videonya untuk sesi foto. Untuk yang telah bergabung di dalam webinar kali ini. Masuk sesi foto ya Pak Isyanto. Untuk teman-teman, bisa tolong di-on-kan videonya. Tunggu sebentar ya Pak, sepertinya masih banyak yang belum. Sobat-sobat kerja semuanya, mohon diaktifkan videonya, di-on-kan videonya. Oke, sepertinya kita belum bisa memulai sesi foto, masih banyak yang belum di-on-kan. Tolong di-on-kan ya teman-teman. Mohon kerjasamanya agar webinar ini juga bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Oke. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Udah. Sebentar ya teman-teman, mau dilihat dulu hasilnya. Sebentar. Sepertinya harus ulang lagi. Ulang ya Pak. Ulang ya Sobat. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Thank you. Terima kasih Pak Isanto. Terima kasih untuk semua teman-teman sobat kerja dan sobat bisnis yang sudah bergabung di dalam webinar kali ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil untuk sobat bisnis, mensukseskan sebuah proses forecasting atau perkiraan yang dibutuhkan sebuah bisnis pastinya dibutuhkan perencanaan keuangan yang baik dan matang. Jurnal, software akuntansi online dengan sistem pelaporan keuangan berbentuk angka dan grafik, serta dukungan beberapa fitur dan layanan terintegrasi akan membantu perencanaan anggaran proses perkiraan bisnis Anda tidak lagi menjadi rumit. Maka dari itu, kami berharap semoga webinar kali ini dapat membantu proses berjalannya bisnis para sobat bisnis sekalian. Dan untuk sobat kerja, semoga materi ini dapat menjelaskan kepada kalian gambaran mengenai forecasting atau ramalan penjualan, produksi, dan sebagainya, yang semoga bermanfaat untuk kalian dalam dunia kerja nantinya. Dan untuk sobat-sobat yang belum terdaftar nih sebagai free accounting cloud dan untuk sobat-sobat yang belum mendaftarkan untuk mendapatkan free accounting cloud dan free membership dashboard job to go, aku ingatkan kembali ya, syarat utamanya adalah kalian harus terregistrasi di job to go aplikasi sebagai pencari pekerja.
Nah, kalau yang punya online shop atau home industry juga bisa masuk ke sana. Dan kemudian isi form yang ada di feature chat Zoom udah kami masukkan ya. Kalian bisa cek di dalam chat feature Zoom yang ada di webinar kali ini. Dan di dalam form tersebut kalian akan dimintakan bukti screenshot. Bukti screenshot dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk berhasil terregistrasi di Job2Go aplikasi. Dan aku mau ingatin juga kembali, untuk record webinar ini akan kami share di YouTube. Sobat kerja dan sobat bisnis dapat melihatnya di YouTube Job2Go, dan akan masih banyak lagi webinar-webinar yang lain dalam festival-festival Job2Go kami kali ini. Untuk info tema webinar selanjutnya dan siapa saja pengisi materinya, kalian bisa cek di Instagram kami, yaitu @job2go.id, @job2go.id. Akan banyak sekali ilmu sharing pengalaman yang akan kami berikan kepada kalian, dan akan banyak juga pemateri menarik lainnya di minggu-minggu selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih semua, terima kasih Pak Isanto telah hadir dan bersedia mengisi acara kami kali ini. Dan untuk sobat kerja dan sobat bisnis, kami tunggu kedatangannya, kami tunggu partisipasinya lagi di acara selanjutnya setiap minggunya. Oke, terima kasih juga. Nanti dibagikan aja materinya di chat ya. Ya, siap Pak. Ini lagi mau kami usahakan. Materi-materinya dimasukkan ke chat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Isanto. Oke, saya lihat dulu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa hadir kembali. Segala infonya akan ada di Instagram Job2Go. Kalian bisa cek di sana. Oke Kak. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Mbak Marisa. Ya, terima kasih juga Kak. Ya. Teman-teman udah bisa leave.